Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku, apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Apakah ada perbedaan makhluk halus dengan manusia? Tentu ada perbedaannya. Karena dari alam kita berbeda. Makhluk halus dan manusia berbeda alam. Dan pasti ada perbedaan-perbedaan manusia dengan makhluk halus. Nah, pada video saya kali ini saya ingin menjelaskan sedikit perbedaan antara makhluk-makhluk astral dengan manusia. Sebelum saya menjelaskan apa saja perbedaan atau ciri-ciri antara manusia dan makhluk astral, sebelumnya saya ingin menyampaikan sesuatu. Kalau kita sebagai manusia tidak boleh takut dengan makhluk-makhluk astral. Kita tidak boleh takut dengan mereka. Karena sejatinya derajat manusia jauh lebih tinggi dari mereka, makhluk-makhluk astral. Ciri-ciri atau perbedaan manusia dan makhluk astral akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Jadi hati-hati ya, kalau kita di malam hari, di suatu tempat yang asing atau di mana saja, tiba-tiba kita berjumpa dengan orang yang kita kenali atau orang yang tidak kita kenali, kita harus waspada apabila ciri-ciri yang akan saya sebutkan ini ada pada orang tersebut. Bisa jadi itu bukan manusia, tetapi makhluk astral. Karena makhluk astral itu bisa menyerupai manusia, bisa menyerupai apapun yang dia kehendaki. Karena makhluk astral itu bisa merubah wujudnya menjadi manusia. Tetapi sepandai-pandai mereka merubah wujud mereka untuk menipu manusia, masih ada ciri-ciri yang tidak bisa mereka samakan. Ciri yang pertama, apabila kita menjumpai seseorang yang mirip manusia atau hantu yang menyerupai orang-orang yang kita kenal, kita harus melihat ke bawah kakinya. Apabila kakinya melayang dan tidak menginjak bumi, bisa jadi itu makhluk astral. Jadi kalau kita berjumpa dengan seseorang di tengah malam ya, di atas jam 10 malam, kita harus melihat kakinya. Apabila kakinya tidak menginjak bumi, hati-hati, jangan-jangan itu adalah makhluk astral. Dan kita harus cepat-cepat membentengi diri kita dengan membaca ayat-ayat Al-Quran. Dan biasanya makhluk-makhluk astral akan merasa kepanasan apabila kita di dalam hati kita menyebut ayat-ayat suci Al-Quran. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, apabila kita menjumpai seseorang di malam hari, tidak ada ini ya, ini di bawah hidung kita ini ada seperti lekok ya, seperti jalan yang seperti ini, ya kan? Di bawah hidung kita. Nah, apabila kita melihat orang tersebut tidak memiliki garis ini di bawah hidungnya, itu adalah ciri-ciri makhluk astral. Karena dia memang beda dengan manusia. Kalau manusia memiliki garis ini di bawah hidung, makhluk astral tidak memiliki itu, tanda ini di bawah hidungnya. Mereka bisa menipu manusia dengan wujud yang menyerupai manusia, tetapi kalau kita pandai melihat ciri-ciri tersebut, kita bisa cepat-cepat menghindari orang tersebut. Berarti itu bukan manusia. Yang ketiga, kita merasa merinding. Bulu kuduk kita merinding, seperti keluar keringat dingin. Padahal kita berhadapan sama orang yang kita kenal. Di tengah malam kita berjumpa dengan teman kita, orang yang kita kenal, tetapi kita merinding.
bulu kuduk kita berdiri. Hati-hati, bisa jadi itu bukan manusia, tetapi itu makhluk astral yang menyerupai manusia. Jadi kita cepat membentengi diri kita dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi kalau kita manusia bertemu dengan manusia, kita tidak akan merinding. Tetapi kalau kita bertemu dengan makhluk astral, tubuh kita tidak menerimanya. Kita akan merasa merinding. Jadi berarti ada makhluk astral di dekat kita. Hati-hati. Ciri yang keempat, apabila kita merasa seakan-akan ada yang aneh di sekitar kita. Kita merasa seperti ada yang melihat kita, seperti ada yang memperhatikan kita. Bagaimana kita mengetahui kalau ada makhluk astral di sekitar kita? Kita melihat dari bawah kaki kita. Kita menundukkan kepala di sela-sela selangkangan. Nah, kita melihat di sana. Apabila ada makhluk astral di sekitar kita, itu akan kelihatan jelas. Kita berbalik ya, kepala kita melihat dari bawah. Itu cara melihat makhluk astral apabila mereka tidak menampakkan wujudnya, tetapi kita merasakan ada hal-hal yang aneh di sekitar kita. Ciri yang kelima, kita merasa melihat sesuatu di sela mata kita. Dan kita merasa ada makhluk lain di sekitar kita. Nah, apabila kita merasakan hal tersebut, kita tidak usah menoleh ya. Tidak usah menoleh, cukup kita meliriknya dengan ujung mata dan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi itulah beberapa ciri makhluk astral dengan manusia. Perbedaan makhluk astral dengan manusia. Walaupun makhluk-makhluk astral mempunyai kemampuan untuk menyerupai manusia, tapi mereka tidak bisa menyerupai manusia secara sempurna. Ada perbedaannya. Dan makhluk-makhluk astral itu sangat suka sekali menakuti manusia. Dia suka sekali kalau melihat manusia ketakutan, lari tunggang langgang. Suka sekali makhluk astral. Tetapi kalau ada manusia yang berani dengan makhluk astral, mereka yang akan takut. Kebalikannya, jika kita takut, mereka berani dan tertawa, menertawai kita. Tetapi jika kita berani, mereka akan takut. Jadi seperti itu. Jadi semoga kita tidak pernah menjumpai makhluk astral ya. Apabila kita ada di suatu tempat yang asing, di tengah malam, ada tiba-tiba kok ada teman kita, ya ada baiknya kita menghindarinya ya. Atau seandainya ada teman kita yang tiba-tiba datang menghampiri kita, dan kita melihat ciri-ciri yang seperti yang saya sebutkan tadi, tidak ada garis di bawah hidungnya, mungkin kita bisa menelepon teman kita tersebut, adanya di posisinya ada di mana gitu. Jadi untuk meyakinkan ya. Karena memang makhluk astral ini sangat nakal dan jahil sekali. Tujuan mereka itu hanyalah ingin menakut-nakuti manusia. Dan mereka akan tertawa terbahak-bahak apabila ada manusia yang ketakutan melihat mereka. Tetapi mereka akan kabur, lari ketakutan apabila ada manusia yang berani terhadap mereka. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada sahabat semua, tidak usah takut terhadap makhluk astral. Derajat manusia itu lebih tinggi. Makhluk astral itu takut terhadap manusia, tetapi karena manusia takut duluan terhadap mereka, mereka jadi berani. Karena itu kesalahan kita sendiri ya. Kenapa kita harus takut kepada mereka? Kalau kita berani, mereka yang takut. Jadi seperti itu sifat dari makhluk astral. Itulah cerita saya pada malam hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.